Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Baik, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita sudah masuk kepada bab 4 sejarah peminatan di kelas 11. Nah, judulnya yaitu pengaruh revolusi besar dunia. Oke, kita lihat saja apa yang akan kita bahas pada bab 4 ini. Nah, pengaruh revolusi besar dunia. Kira-kira ada berapa revolusi besar di dunia gitu. Yang pertama nih, kita akan membahas tentang revolusi Prancis. Kemudian revolusi Amerika, yang ketiga revolusi Rusia, dan yang terakhir yaitu revolusi Cina. Nah, keempat revolusi ini yang akan kita bahas pada bab 4 kali ini. Nah, namun khusus pada video pembelajaran kali ini kita fokus kepada membahas tentang revolusi Prancis. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar seseorang yang namanya Napoleon Bonaparte? Nah, mungkin beberapa sudah tidak asing ya kan dengan Napoleon Bonaparte. Nah, tapi ada yang mungkin belum dengar juga atau belum tahu. Nah, kalau kalian tahu ya nggak apa-apa, soalnya revolusi Prancis tersebut terjadi sebelum Napoleon berkuasa. Nah, revolusi Prancis adalah revolusi yang paling terkenal di dunia loh. Nah, makanya dalam video pembelajaran kali ini pun dalam revolusi besar dunia yang pertama kita bahas adalah revolusi Prancis. Karena memang revolusi Prancis ini nantinya akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap dunia. Nah, lalu ada yang tahu nggak kenapa revolusi Prancis ini paling terkenal di dunia? Nah, kita akan bahas pada video pembelajaran kali ini. Oke? Nah, tapi sebelum kita masuk kepada materi bagaimana revolusi Prancis, kapan terjadinya, ini adalah ilustrasi daripada revolusi Prancis tersebut. Nah, coba bisa diperhatikan sebentar gitu ya kan. Nah, ada orang yang berdiri kemudian memegang bendera, kemudian ada yang berdiri membawa senapan ya atau senjata, lalu kemudian ada orang-orang yang terbunuh di bawahnya. Ya kan? Nah, inilah gambaran sebagai pengantar bagaimana revolusi Prancis tersebut. Oke, ada yang seperti merasa tertindas gitu ya kan. Nah, baik, kita langsung bahas. Jadi, setelah kalah dalam The Seven Years' War dan kehilangan teritori serta koloni mereka di Amerika, Prancis menunggu kesempatan untuk balas dendam kepada Inggris. Jadi sebelumnya terjadi nih perselisihan antara Prancis dengan Inggris di daerah koloninya, yaitu di Amerika. Beberapa tahun kemudian pecahlah revolusi Amerika, disertai dengan perang 13 koloni Inggris di Amerika melawan kerajaan Inggris. Nah, kita lanjut dulu. Walaupun Prancis ada di pihak pemenang karena membantu 13 koloni Inggris, tetapi perang tersebut membuat perekonomian Prancis hancur. Prancis terlilit hutang dan menyatakan bangkrut pada masa itu. Hal ini menimbulkan kelaparan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Nah, ini adalah ilustrasi penderitaan rakyat Prancis ya kan. Jadi diilustrasikan itu bahwa rakyat itu tertindas, kemudian benar-benar berada pada kondisi bisa dikatakan menderita gitu, bahkan hingga terjadinya kelaparan. Nah, ini dia ya, sudah jatuh, tertimpa batu, kemudian dinaikin lagi di atasnya. Nah, seperti itulah ilustrasinya. Oke, sama seperti revolusi Amerika, tapi kita belum bahas revolusi Amerika ya. Nanti kita akan bahas revolusi Amerika setelah revolusi Prancis ini. Revolusi di Prancis juga dimulai dengan pemerasan berupa peraturan pembayaran pajak yang tidak masuk akal untuk menutupi kerugian akibat perang. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwasanya Prancis mengatakan bahwasanya
ataupun mengakui bahwasanya mereka sudah bangkrut gitu ya kan, menyatakan bahwa bangkrut karena banyak terlilit hutang akibat perang tadi. Nah, jadi untuk menutupi akibat perang tadi, kerugian akibat perang, maka diberlakukanlah yang namanya pembayaran pajak. Saat itu, pemerintahan feodal Perancis membagi masyarakat dalam 3 kelas. Nah, jadi masyarakat Perancis itu dibagi menjadi 3 kelas, di mana yang pertama, kelas pertama itu adalah kelas raja dan bangsawan. Kemudian kelas yang kedua yaitu tuan tanah dan pemuka agama. Lalu ya kelas yang ketiga itu ada yang namanya rakyat biasa. Nah, inilah 3 kelas yang terbagi pada masa itu. Pembagian kelas ini kemudian berpengaruh kepada kebijakan pajak yang dikeluarkan. Golongan pertama dan kedua tadi yaitu golongan raja dan bangsawan, kemudian tuan tanah dan pemuka agama, itu tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Sedangkan golongan ketiga wajib. Golongan ketiga tadi apa? Rakyat biasa. Nah, malah terbalik gitu ya kan, rakyat biasa yang wajib membayar pajak di sini. Nah, selain membayar pajak kepada negara, warga golongan ketiga atau kelas ketiga tadi juga terkadang harus membayarkan pajak kepada tuan tanah. Nah, udah mereka membayar kepada negara, kemudian membayar kepada tuan tanah, di mana yang tuan tanah ini tidak dikenakan pajak gitu ya kan. Jadi rakyat dibebankan oleh 2 pajak. Hal ini kemudian menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan rakyat. Dan yang mayoritasnya adalah kelas ketiga atau golongan ketiga tadi. Nah, ketidaksepakatan memuncak kala rakyat meminta supaya golongan 1 dan 2 harus ikut membayar pajak. Artinya biar supaya adil ya kan. Sayangnya raja tidak menyetujuinya. Rakyat akhirnya mengadakan perkumpulan dan menyatakan akan membuat keadaan lebih adil dan baik bagi mereka. Nah, pastinya karena ini benar-benar terlihat tidak adil ya kan. Rakyat saja yang membayar pajak sementara raja dan juga tuan tanah tadi itu tidak membayar ataupun tidak diwajibkan membayar pajak. Jadi, sampai pada Juli 1789 kekacauan merebak. Paris berubah menjadi lautan teror. Penjarahan, kerusuhan, dan pembakaran terjadi di penjuru kota. Tentara kerajaan diturunkan untuk menenangkan massa, tetapi terjadi penembakan yang melukai beberapa orang. Rakyat yang semakin marah pun mendatangi penjara Bastille. Nah, penjara Bastille ini sangat terkenal ya. Nah, jadi pada 14 Juli, massa kemudian mendobrak masuk untuk mengambil persenjataan dan melepaskan mereka yang sedang ditawan. Itu salah satu bentuk bentuk pergerakan dari rakyat ataupun dari masyarakat Perancis pada masa itu. Nah, ini adalah ilustrasi di mana rakyat menjarah persenjataan di penjara Bastille. Terjadi pertempuran antara rakyat dengan tentara kerajaan. Oke, kita lanjut. Nah, pembobolan penjara ini seolah adalah simbol runtuhnya kekuasaan raja dan pengambilan kekuasaan oleh rakyat. Hal ini praktis membuat kerajaan Perancis tidak beroperasi dan pemerintahan dibekukan. Rakyat dengan semangat Perancis ada ya, 3 semangat dari rakyat Perancis yang itu terkenal, bahkan diikuti ataupun bisa dikatakan diikuti oleh banyak negara nantinya, banyak masyarakat dari negara lain. Nah, yang pertama itu liberté. Nah, liberté atau kebebasan, kemudian ada égalité yaitu persamaan, dan juga fraternité yaitu persaudaraan. Nah, 3 semboyan inilah liberté, égalité, dan fraternité merumuskan pemerintahan baru yang berbentuk republik. Jadi ketika rakyat Perancis pada saat itu sudah sudah satu suara, kemudian mereka berusaha untuk menegakkan keadilan dan mereka menginginkan yang namanya sebuah pemerintahan yang berbentuk republik. Nah, terinspirasi dari The Declaration of Independence milik Amerika, Prancis juga mengeluarkan nih declaration-nya sendiri yang diberi nama Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Nah, jadi deklarasi ini menjamin persamaan hak dan kewajiban warga Prancis serta melindunginya secara hukum tanpa perbedaan satu sama lain. Nah, di mana akarnya tadi kita tahu bahwasanya rakyat Prancis itu dibedakan menjadi 3 kelas, di mana kelas yang rakyat biasa itu malah dibebankan oleh banyak pembayaran pajak. Jadi di sini mereka menginginkan yang namanya hak dan kewajiban yang sama, persamaan hak dan kewajiban warga Prancis serta ya mereka dilindungi secara hukum
tanpa adanya perbedaan antara satu golongan maupun golongan yang lain. Nah, ini adalah Declaration of the Right of Man and the of Citizen yang dikeluarkan oleh rakyat Perancis. Nah, ini isi dari declaration tersebut banyak terdiri dari beberapa pasal-pasal yang intinya adalah menginginkan persamaan hak dan kewajiban serta menginginkan terlindungi secara hukum tanpa ada perbedaan satu sama lain. Oke, kita lanjut. Nah, sayangnya pembentukan republik ini harus dibayar mahal oleh warga Perancis. Siapa saja yang menolak revolusi dan mendukung kerajaan akan dihukum pancung dengan sebuah alat yang disebut dengan guillotine. Nah, jadi warga Perancis ini kan melakukan yang namanya revolusi. Kemudian siapa saja yang menolak revolusi dan mendukung kerajaan itu akan dihukum pancung gitu. Jadi pada periode 1789 sampai 1799, rentang waktu 10 tahun ya, sekitar 40.000 rakyat Prancis harus berakhir hidupnya di alat tadi, sebuah alat pancung yang dinamakan dengan guillotine tadi. Bahkan termasuk Raja Louis ke-16 dan Ratu Mary Antoinette. Yang dianggap Raja Louis dan Ratu Mary ini dianggap berkhianat karena akan melarikan diri. Nah, oke, kita lanjut. Lalu kemudian bagaimana dampak revolusi Perancis ini terhadap dunia? Nah, ternyata banyak dampaknya. Bahkan nantinya revolusi apa yang terjadi pada rakyat Perancis ataupun di negara Perancis ini itu diikuti oleh banyak negara lain. Nah, kita lihat. Revolusi Perancis memiliki dampak yang lebih besar dan hebat daripada revolusi Amerika. Bahkan, revolusi ini menyebabkan revolusi di negara lain. Seperti misalnya ada revolusi Rusia. Nah, itu mengikuti daripada revolusi Perancis ini. Kemudian ada revolusi budak di daerah Karibia, karena banyaknya budak di Karibia pada masa itu. Dan masih banyak lagi negara-negara yang kemudian melakukan sebuah revolusi karena mengikuti daripada revolusi Perancis ini. Nah, revolusi Perancis adalah suatu penanda dan bukti nyata bahwa raja bukanlah pemimpin yang absolut. Kemanusiaan dan persamaan adalah hak semua orang. Penindasan adalah sesuatu yang salah. Nah, jadi ketika rakyat itu sudah satu suara, maka tidak ada yang namanya raja absolut ataupun pemimpin yang absolut. Karena rakyat bisa melakukan yang namanya sebuah revolusi yang dimana dapat memporak-porandakan bahkan dalam satu negeri seperti itu, hanya dengan menuntut persamaan hak dan kewajiban tadi. Nah, kemudian akibat lain yang ditimbulkan adalah berkurang dan menurunnya jumlah feodalisme di dunia. Nah, tahu ya feodalisme? Hal ini terjadi karena feodalisme adalah sesuatu hal yang kurang disukai rakyat kecil karena ketidakadilannya. Jadi dalam masyarakat feodal itu rakyat kecil selalu tertindas atau rakyat kecil itu selalu yang namanya dirugikan. Yang diuntungkan adalah pihak ataupun golongan-golongan atas seperti itu. Nah, kemudian itu dia kenapa revolusi Prancis menjadi terkenal. Jadi poin utamanya adalah revolusi Prancis ataupun gerakan yang terjadi di Prancis ini menjadi contoh bagi negara-negara lain demi menegakkan yang namanya keadilan tadi, persamaan hak dan kewajiban, dan juga menginginkan yang namanya perlindungan hukum yang sama yang tidak membedakan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Nah, bahkan lebih terkenal daripada revolusi Amerika. Nanti di video pembelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang revolusi Amerika. Nah, karena dobrakan yang diberikan oleh revolusi Perancis ini bisa menginspirasi tempat lain di dunia untuk melakukan revolusi. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya kan? Tetapi masih banyak yang percaya bahwa efek dari revolusi ini belum berhenti. Nah, bahkan masih mempengaruhi bagaimana dunia sekarang ini. Makanya masih banyak juga yang mengatakan bahwa banyak yang masih menginspirasi atau terinspirasi daripada revolusi Perancis pada masa sekarang. Tidak berhenti hanya pada masa itu saja. Seperti itu. Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang revolusi Perancis ini,
itu sangat panjang jalan ceritanya. Apa saja yang menyebabkannya, kemudian bagaimana jalannya revolusi tersebut, seperti itu. Nah, baik, itu saja pemaparan materi kita pada video pembelajaran kali ini yang berjudul, judul besarnya yaitu Pengaruh Revolusi Besar Dunia, dan kita fokus membahas tentang Revolusi Prancis. Nah, semoga bermanfaat dan mudah dipahami dari pemaparan materinya. Oke, baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.